Abid Rabat, Adilio Andi, Ahmad Fatih, Rani, Angelina, Anissa Zahira, Ayasa, Ben Fasya, Hadir. Rama Mahardika, Hadir. Zakwan Rakil, Hadir, Kak. Fawaza Hairun, Fawaza, Gilang Aji, Irfan Satrio, Hadir. Jingga Ramadinta, Kalisa Zima, M. Abias, Mariam Putri, Hadir. Muhammad Firdaus, Muhammad Padan, Hadir, Pak. Muhammad Fawaz, Muhammad Ilham, Hadir. Muhammad Salman, Muhammad Nabila Zahira, Nadia Sinta, Naila Farisa, Najwa Maulina, Hikmah Nur, Nur Fatih Rizki, Rajab Fahri, Kedua Studi, Raihan Yum. Ya, kita masuk ke pembahasan. Ini sekarang kita pembahasannya kerajaan Islam di Indonesia. Ada yang tahu nggak arti dari kerajaan itu? Kerajaan Islam deh. Ada yang tahu? Ada menurut Islam. Boleh. Ada yang tahu? Ini nanti saya jawab kira-kira aja ya. Nah, jadi kerajaan Islam di Indonesia kan mungkin Indonesia kan negara kepulauan ya. Jadi di sini saya masukin materinya cuma 4 pulau aja. Pertama ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Ada yang tahu kerajaan di Pulau Sumatera pertama? Ya. Jadi kerajaan pertama di Pulau Sumatera itu ada Kerajaan Pasai. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai itu berdiri pada abad ke-13. Nah, jadi Kerajaan Samudra Pasai ini sebagai tonggak atau penyebab kerajaan Islam lain yang muncul gitu. Jadi dia kerajaan Islam pertama yang membuat munculnya kerajaan Islam lain di pulau-pulau lain gitu. Nah, jadi sebelumnya tuh kerajaan Samudra Pasai itu terbagi dari dua dinasti. Yang pertama ada Meora Silu sama Meora Khoir. Nah, cuman yang mencolok itu dari dinasti Meora Silu yang diketuai atau dipimpin oleh Sultanan Malik As-Saleh. Nah, sebenarnya Samudra Pasai itu berdiri sebelum abad ke-13, namun
namun bukti sejarah menyebutkan bahwa Samudra Pasai itu ditemukan kayak bukti sejarahnya ada makam Malik Saleh yang ditemukan bahwa lahir pada abad ke-13. Jadi Samudra Pasai itu disebutkan bahwa Samudra Pasai itu berdiri pada abad ke-13. Nah, Raja Samudra Pasai juga merupakan proses dari stabilisasi dari pedagang-pedagang asing yang datang ke Sumatera. Jadi pedagang-pedagang asing yang Islam itu datang ke Sumatera, ke pelabuhan untuk selain berdagang dia menyebarkan agama Islam. Nah, selanjutnya ada Kerajaan Aceh Darussalam. Sebelum berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam kan ada Kerajaan Samudra Pasai tadi sebelumnya. Nah, Kerajaan Aceh Darussalam ini berdiri juga karena beberapa faktor. Yang pertama itu dikarenakannya Kerajaan Majapahit yang menyerang Kerajaan Samudra Pasai. Nah, akhirnya Kerajaan Samudra Pasai ini runtuh pada akhir abad ke-14-an. Nah, dari situ Sultan Ali Mughayat Shah itu mendirikan Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, dalam sejarahnya Aceh Darussalam itu mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Iskandar Muda. Johan. Kenapa puncak kejayaannya pada Sultan Iskandar Muda? Karena Aceh pada masa itu memiliki hubungan diplomatik dengan dinasti Utsmani di Turki, Inggris, dan Belanda. Serta Aceh Darussalam ini menjadi pusat perdagangan. Nah, makanya pas masa Sultan Iskandar Muda ini Aceh Darussalam mengalami perkembangan yang sangat pesat. Itulah faktornya. Nah, ini kerajaan-kerajaan di Sumatera ya. Selanjutnya setelah di Sumatera ada pulau apa yang mempunyai kerajaan Islam? Jawa. Ya, jadi setelah Samudra Pasai dan Aceh Darussalam, kita geser ke tengah ada Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa ini berdiri Kerajaan Demak. Lahirnya Kerajaan Demak itu dilatar belakangi oleh runtuhnya Kerajaan Majapahit. Kenapa Kerajaan Majapahit runtuh? Yaitu dia ada faktor yang membuat Kerajaan Majapahit runtuh, seperti kayak konflik di dalam Kerajaan Majapahit yang membuat Majapahit ini sendiri melemah kerajaannya. Jadi di situ masuklah apa ya? Masuk para sultan dari kerajaan Islam itu masuk dari Samudra Pasai. Contohnya ada kayak Fathahillah dari kerajaan Samudra Pasai. Nah, raja pertama kerajaan Demak itu ya, jadi raja pertama kerajaan Demak itu ada Raden Patah. Dia memerintah dari 1500 sampai 1518. Pada pemerintahan Raden Patah ini juga kerajaan Demak mengalami perkembangan Islam yang sangat pesat. Nah, ada yang tahu raja kedua kerajaan Demak ada di PPT? Ada yang tahu nggak? Ya, jadi setelah wafatnya Raden Patah, kerajaan Demak itu dipimpin oleh anaknya Raden Patah yang bernama Pati Unus. Namun tidak lama dia memimpin karena cuman sekitaran beberapa puluh tahun dia wafat. Nah, setelah wafatnya Pati Unus ini dilanjutkan oleh sebelumnya Raden Patah ini dia pemimpin yang sangat tegas. Dia
di daerah Malaka itu ada yang namanya Portugis. Nah, Raja Demak ini dia pengen menyebarkan Islam ke daerah Malaka. Cuman dengan Raden Batam menyuruh anaknya si Patiunus ini untuk menyebarkan ke Malaka. Namun Patiunus nggak berhasil untuk masuk ke daerah Malaka karena di mana Portugis itu sangat kuat pertahanannya. Nah, jadi setelah Raden Batam meninggal, dilanjutkan oleh Patiunus untuk memegang kekuasaan kerajaan. Namun gak bertahan lama, diganti oleh Sultan Trenggono pada tahun 1500. Dan itu perebutan kekuasaan antara Arya Penangsang sama Sunan Prawoto. Nah, salah satu pihaknya ada yang merasa bahwa dirinya lebih pantas untuk menjabat sebagai raja di kerajaan Demak. Nah, namun pada tahun 1813 atau abad ke-19, Kesultanan Banten ini dihapuskan oleh kolonial Inggris karena ada penentangan dari kerajaan Banten yang membuat kolonial Inggris atau Belanda ini marah. Bisa akhirnya Sultan Muhammad Saifuddin dilucuti dan paksa turun tahta oleh Thomas Stamford Raffles. Berubah namanya menjadi Abdullah Imam setelah dia pergi haji. Masya Allah. Oh, Cakrabuana? Iya. Nggak tahu. Itu kan ada namanya tuh. Orang bisa nggak tahu Pangeran Cakrabuana. Jadi Cakrabuana itu nama lain dari orang Sungsang. Abdullah Iman ini juga aktif sebagai penyebar agama Islam di Cirebon. Jadi Cirebon ini sebelumnya juga nggak seutuhnya memegang agama Islam. Jadi dia sebelumnya memegang agama kayak Hindu atau Buddha. Nah, setelah berdiri, Cakrabuana ini juga punya ayah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu memegang agama pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada Sultanan Cirebon itu dimulai oleh Syarif Hidayatullah. Yang tahu Syarif Hidayatullah? Syarif Hidayatullah yang tahu? Sunan Gunung Jati. Jadi pada masa Syarif Hidayatullah yang memegang kerajaan Cirebon itu Islam bertumbuh atau berkembang secara pesat. Jadi Cirebon hampir sepenuhnya memegang agama Islam setelah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati memegang kerajaan Cirebon. Nah, setelah itu Sunan Gunung Jati diyakini adalah pendiri dari kerajaan Cirebon, kerajaan atau Kesultanan Banten, serta menyebar agama Islam di Jawa Barat. Mas Ali, absen 20. Siapa? Muhammad Awas Ali, absen 20. Awas. Ali, absen 20. Mau nanya, tadi kan pas di penjelasan di Samudra Pasai di PPT Bapak itu dijelasin berdiri abad 13 Masehi ya. Tapi kalau di buku ditulisannya 11 Masehi, itu yang benar mana? Yang
Pak. Apa? Jadi menurut sumber itu ada menurut sumber itu ada dua pendapat. Nah kalau di buku LKS itu kan ada pendiri pertama kerajaan Samudra Pasai kan Meora Khair, atau yang dengan Raja Mahmud Syah. Bener kan? Dia berdiri pada abad 11 tuh. Nah cuman menurut sumber lain mungkin karena lebih mencoloknya Sultan Malik As-Saleh ini, nah makanya disebutnya kerajaan Samudra Pasai itu berdiri pada abad ke-13 karena lebih mencolok atau lebih berkembangnya itu pada masa Sultan Malik As-Saleh. Ini nggak jelas ya? Jelas. Pak. Jawabannya benar tadi yang abad 11 atau abad 13? Misalkan kalau sekolah Ya. ada soal kayak gini, yang benar tuh abad 11. Soalnya gimana soalnya? Misalnya soal Samudra Keduanya. Pasti kan Kalau Ibu bantu jawab, kalau dilihat dari siapa yang masuk itu soalnya di mana? di buku. Ya di LKS. Iya. Di LKS abad berapa? Ya di LKS abad berapa? Berarti yang ke-11. Ya. Kalau di buku paket, kalau abad ke-13, soalnya ada di situ abad 13. Sesuai jadi tergantung soalnya dari mana aja gitu. Di sini pada Pulau Kalimantan itu ada kerajaan namanya Kerajaan Banjar. Nah, mungkin di LKS atau di tugas sebelumnya pernah ada kan kenapa berdirinya Kerajaan Islam di Kalimantan. Nah, salah satunya ini ada Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar itu berdiri karena adanya kepentingan politik dari Kerajaan Demak. Jadi Kerajaan Demak ini menyebarkan agama Islam nggak perlu hanya di pulau Jawa saja. Jadi dia menyebar kayak di Pulau Kalimantan. Nah, salah satu ini Pulau Kalimantan. Materi yang tadi saya sampaikan, sebenarnya ada yang bertanya nggak nih? Ada yang mau tanya nggak? Nah, lanjut. Kalau nggak ada yang tanyain, kita ikut kuis aja ya. Kuis. Kenapa bisa ada itu monopoli perdagangan? Nah, jadi kami kan ada namanya perjanjian ya. Perjanjian itu nama itu berdirinya Benteng Rotterdam. Nah ini nih, contohnya nih, ini Benteng Rotterdam nih. Bagaimana nih? Nah, sama melepaskan kerajaan kecil di Makassar seperti Bone sama Sopeng. Diusulkan dikarenakan menyerahkan sebagian wilayahnya ke VOC. Nah, kayak alasan atau ada apa kenapa menyerahkan sebagian wilayahnya itu ke VOC? Kalau tanya bagus ya. Kurang mendalami materinya dari kerajaan Banjar atau dari teman-teman yang lain bisa bantu jawab. Buat
PR buat saya. Oke. Atau nanti setelah istirahat atau mungkin minggu depan saya jawab. Baik Pak, baik. Terima kasih Pak. Makasih ya Iya. pertanyaannya. Oh, jadi ini pedagang-pedagang asing yang muslim ini datang dari kayak kemungkinan dari India, Persia yang beragama Islam dan mereka juga bukan kebutuhannya bukan untuk berdagang saja, tapi keperluannya untuk menyebarkan agama Islam ke wilayah di Indonesia. Dia datang melalui pesisir pantai Sumatera. Itu jawabannya. Di kawasan ini di Indonesia, makanya di selatan kerajaan itu karena POC itu sudah ingin menjajah sebagian daerah Makassar. Berarti berupa ancaman ya? Jadi biar nggak ribet, ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, dari materi yang tadi saya sampaikan, coba dari kalian ada yang bisa menyimpulkan nggak materi yang saya sampaikan? Tentang kerajaan Islam. Iya, apa itu? Itu untuk dua. Kerajaan Islam di Indonesia. Jadi kesimpulan materi hari ini adalah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu ada banyak. Di antaranya di Sumatera ada Aceh Samudra Pasai, Aceh Darussalam, dan di Jawa ada Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Mataram Islam. Lalu di Kalimantan ada Kerajaan Banjar, dan di Sulawesi ada Kerajaan Gorontalo. Nah, dari materi yang tadi saya sampaikan, kita dapat mengambil hikmahnya, yaitu kita harus melanjutkan perjuangan dari para leluhur kita atau para pendahulu untuk lebih menyebarkan agama Islam. Atau karena sekarang kita kan bisa berdakwah lewat apa ya, contohnya lewat sosial media, TikTok atau YouTube atau Instagram kan. Jangan sebelumnya saya mau ngasih tugas LKS halaman 39. Tadi kan saya sempat tanyakan di awal, kerajaan Islam itu apa? Pengertian dari kerajaan Islam itu apa? Nah, jadi kerajaan Islam itu kerajaan itu merupakan suatu wilayah yang dipimpin oleh raja. Nah, kalau kerajaan Islam itu suatu wilayah yang dipimpin oleh sultanan atau raja yang beragamakan Islam. Itu pengertian dari kerajaan Islam. Jadi untuk akhir silakan kita ulas berdua. Siap. Baca doa kafaratul majlis. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.